sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Nilau, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Dan apakah hari ini kondisi masalah kesehatan Anda makin besar? Mungkin Anda bergumul terus di masalah yang sama. Izinkan kami memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kehidupan Anda. Bersama kami kita nanti tentunya ada praktisi kesehatan dan tentunya narasumber kita hari ini. Mari kita sambut, ini dia Bapak Edi Santoso. Pak Edi, selamat datang di Go Healthy, salam sehat Pak. Salam sehat. Dan tentunya kita di sini juga ada praktisi kesehatan. Go Healthy nggak lengkap nih tanpa mereka. Ada Bang Faidon dan juga Mbak Mega. Salam sehat semuanya. Salam sehat Salam semua. sehat, bugar, bergairah, semangat, seksi, kinclong. Oh ye. Pak Edi, sebelum kita bincang-bincang, tentunya tadi ada satu cuplikan Pak tentang pola hidup yang sebenarnya salah Pak. Tapi menurut Bapak Edi bagaimana? Pola hidup kita memang harus dibuat sebaik mungkin ya. Jangan mengikuti yang salah gitu. Kalau yang tadi itu ya tepat sekali bahwa kesehatan adalah nomor satu. Apapun yang kita miliki tanpa tubuh sehat ya nggak ada artinya. Mari kita lihat cuplikan berikut ini di mana Bapak Edi Santoso mengalami hipertensi tanpa gejala pemirsa. Sulit tidur di malam hari dan datang mencari solusi di Go Healthy. Ini mungkin terjadi juga pada kehidupan Anda. Ada solusi besar di Go Healthy hari ini. Mari kita saksikan. Edi Santoso. Di masa pensiunnya ini, ia harus bisa lebih menahan diri untuk menjaga pola hidup agar tetap sehat. Sudah beberapa tahun terakhir, ia diwanti-wanti oleh dokter untuk mengontrol tekanan darah, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Tensi saya agak tinggi, 175/100. Tidur saya mungkin agak terganggu ya, kurang nyenyak. Gula darah saat ini 150, asam urat saya 7,7, kolesterol saya 190. Edi sempat tidak menyangka dirinya bisa jatuh sakit seperti ini. Sebab dulu sewaktu masih aktif bekerja, Edi merupakan orang yang sangat rajin berdonor darah. Edi pun berharap kesehatannya bisa segera membaik. Ia ingin bisa menikmati masa tuanya dengan rasa nyaman. Pak Edi, berarti sekarang kalau donor darah bagaimana Pak? Karena darah saya, tekan saya tinggi, nggak bisa. Hari ini izinkan kami menolong Bapak ya Pak ya. Amin. Bapak nanti cerita, Ya. Bapak buka mungkin kehidupan Bapak, kita kasih solusi yang paling tepat. Tapi sebelum itu Pak Edi ini punya satu pendapat. Kita mainkan dalam benar salah ya. Penyakit jantung dapat didiagnosis lewat tes menahan nafas. Pak Edi, ini benar atau salah? Benar, karena ini ada hubungannya dengan penyakit jantung. Yang saya tahu orang sakit jantung itu jangankan menahan napas, dia jalan dikit aja capek kan.
kan, napas terengah-engah gitu. Iya. Nah berarti kalau kita bisa sampai 1 menit menahan napas itu ya kategorinya udah termasuk sehat menurut saya ya. Pernyataan tadi ini benar atau salah? Pernyataan ini salah, Pak. Ketika ada orang yang bisa menahan nafas, itu adalah kemampuan orang untuk menyimpan oksigen di dalam paru-paru. Dan orang-orang yang terlatih bisa. Tapi mungkin pernah lihat, Pak, olahragawan yang meninggal mendadak karena serangan jantung. Iya. Padahal dia kuat tuh kalau disuruh tahan nafas. Ya, ada proses penyumbatan pembuluh darah di situ. Nah, pemirsa, ketika berbicara untuk mendiagnosa tekanan jantung, tidak bisa dipakai kemampuan menahan nafas. Untuk mendiagnosa itu, diagnosa awalnya mungkin bisa digunakan adalah EKG, ekokardiogram, kemudian treadmill test, kemudian CT scan. Itu yang biasa dilakukan oleh dokter untuk menentukan apakah ada risiko serangan jantung atau tidak. Kalau untuk tes menahan nafas itu memang bisa dipakai untuk melihat aja kemampuan paru-parunya. Tapi nggak bisa dipakai untuk mendiagnosa penyakit jantung. Penyakit jantung dapat didiagnosis lewat tes menahan nafas. Pernyataan ini adalah salah. Bapak ini punya sesuatu yang pasti, Pak, yaitu tensi yang tinggi. Tensi tinggi ini komplikasinya penyakit jantung, Pak. Salah satunya loh, Pak ya. Iya. Paling tinggi angkanya berapa, Pak? Saya pernah 180 ya. Bapak memang tidak merasakan apa-apa kalau tensinya lagi tinggi, Pak? Tidak. Cuma mungkin gini ya, saya kalau jalan tuh agak itu mungkin Oleng, itu. oleng. Agak ini. Mungkin itu yang saya rasa tuh. Oke. Tapi kalau pusing debar nggak ada. Kalau Itu agak terjadi kapan, Pak? lama, 20 tahun yang lalu kira-kira ya. sudah lama. Kurang enak lah pokoknya badannya. Saya ke dokter, di tensi ternyata tinggi tensi saya. Makanya saya bilang, kok selama ini saya nggak ada, Dok? Saya bilang kan, saya selalu donor. Donor itu selalu di tensi kan. Iya. Dan 110, 120. Tapi ini kenapa tiba-tiba melonjak gitu kan ya. Iya. Itu saya juga suka bingung tuh. Mungkin tidak hanya tensinya, Pak, tapi Bapak juga punya gangguan kesehatan yang lain. Bisa Bapak ceritakan mungkin? Secara umum sih saya nggak ada ya selain tensi ya. yang Tidurnya bagaimana, Pak? tidur ya. Kalau saya lewat jam 11, itu udah nggak bisa tidur lagi. Oh, nggak bisa. Iya. Oke. Bisa jam 4, jam 5 saya baru tidur. Bapak kondisinya saat ini baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Ya, saya harus katakan juga memang ada yang tidak baiknya. Ya, jadi pemirsa, sebelum acara dimulai telah dilakukan pemeriksaan oleh tim kami. Tekanan darahnya 186/93. Tekanan darah yang normal itu 120/80, Pak. Jika tekanan darah di atas 180 itu namanya krisis hipertensi, membahayakan untuk organ-organ tubuh. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan asam urat. Hasilnya 7,7. Batas normal itu di bawah 7. Bapak ini telah melewati dari ambang normalnya. Bapak harus segera atasi supaya tidak terjadi kerusakan pembuluh darah di ginjal, jantung, otak, dan lain sebagainya. Atasi segera ya, Pak. Baik. Jadi, Pak, ini kan ada proses panjang nih sampai Bapak usia sekarang 67. Sekarang udah kerusakan, dokter mengambil keputusan memberikan Bapak obat, kemudian Bapak harus mengubah makanan, kemudian Bapak mulai berolahraga, kemudian lakukan upaya tambahan. Upaya tambahan apa yang mau kami sampaikan di sini adalah menggunakan yang namanya teknologi laser. Teknologi laser itu adalah teknologi yang kayak dipakai sama Mas Edwin. Nanti dari perangkat itu bisa mengeluarkan sinar laser. Dipakai di pergelangan tangan. Walaupun dipakai di pergelangan tangan, dia bisa membantu tensi kita secara umum. Kenapa? Karena sinar laser yang diarahkan ke pergelangan tangan itu menyinari ada 2 arteri besar di sini, namanya arteri radialis dan arteri ulnaris. Nah, si laser itu nanti akan membantu pembuluh darah menghasilkan molekul yang bernama nitric oxide atau oksida nitrit. Oksida nitrit akan membantu membuka pembuluh darah. Sehingga kalau diameter pembuluh darah membesar dari ujung kepala sampai ujung kaki, tekanan darah itu turun. Ketika tekanan darah turun, yang terjadi adalah risiko yang bisa ditimbulkan oleh hipertensi, misalnya tadi stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal, bisa kita cegah begitu. Teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri ini menggabungkan 2 teori, dunia timur dan kedokteran barat, di mana titik-titik lasernya sudah disesuaikan dengan titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kiri. Ya, jadi ada titik heart, HT, jantung, HT 4, 5, 6, dan 7. Titik perikardium, PC, PC6 dan PC7. Titik lung, LU 7, 8, dan 9. Saat laser merah menyinari titik akupuntur ini, sirkulasi oksigen dan darah lancar ke seluruh tubuh dan dapat menjaga kesehatan jantung dan paru. Tekanan darah Anda pun akan terkendali. Aliran darah yang lancar sampai dengan ke otak dapat mempengaruhi siklus sirkadian kita.
Ada namanya siklus sirkadian, yaitu jam biologis dalam 24 jam. Kelenjar pineal di otak kita pada malam hari akan memproduksi hormon melatonin. Fungsinya adalah meningkatkan kualitas tidur dan kuantitas tidur. Pada pagi hari akan memproduksi yang namanya hormon serotonin. Fungsinya adalah membuat tubuh lebih berenergi sehingga dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan optimal. Teknologi laser ini mendukung untuk memproduksi hormon-hormon ini menjadi lebih baik, sehingga tidurnya lebih pulas pada malam hari dan pagi hari bangun dengan badan yang fit. Maaf Nana, apakah ada efek sampingnya daripada penggunaan laser ini? Mungkin bukan efek samping Pak, tapi ketika orang menggunakan laser itu berbarengan dengan pengobatan dari dokter, ini kita harus bertahap. Ya kenapa? Ada orang yang obatnya cuma satu macam, ada yang obatnya 3 macam atau bahkan 7 macam. Ketika menggunakan teknologi laser, itu terjadi namanya efektivitas dari aliran darah. Darah yang menggumpal, kemudian terurai. Kebayang Pak, kalau itu ada misalnya 7 macam obat, itu tiba-tiba 7-7-nya bisa bekerja dengan optimal. Maka ketika menggunakan teknologi laser, kita mulainya bertahap. Kita pakai powernya 1, waktunya 15 menit, kemudian minggu depan kita konsultasi sama dokter sambil periksa. Ketika terjadi ada perbaikan, kita tanya sama dokter, masih dilanjutkan nggak pengobatan yang ini? Apa ada yang bisa dikurangi? Ketika dokter nanti mengatakan, oke, kurangi yang ini, kita bisa tambahkan penggunaan lasernya lagi. Misalnya jadi 30 menit, powernya mungkin masih 1 nih untuk yang obatnya banyak ya. Pelan-pelan supaya pengobatan dari dokter bisa bekerja lebih efektif. Jadi teknologi laser dan pengobatan dokter itu bekerja sama. Saya kan konsumsi obat darah tinggi ya. Obat darah tinggi itu 5 mg. Berarti dengan penggunaan laser ini apakah obatnya dihentikan apa masih tetap berjalan? Tetap berjalan. Justru ketika obatnya tetap berjalan, nanti obatnya itu bisa bekerja dengan efektif. Bapak tertarik nggak menggunakan teknologi laser ini? Sangat tertarik. Sangat tertarik Iya. ya? Ayo, sekarang juga kita pakai namanya teknologi laser. Jangan lupa namanya. Namanya adalah dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes. Nih Pak, hipertensi juga bisa. Kolesterol tinggi, dan harapannya Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser atau EQ laser hanya tersedia melalui, catat ya, call center, tuh nomornya sudah keluar di layar kaca Anda. Ada website resmi, official marketplace, dan tentunya showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomol tidak pernah melakukan cara penawaran melalui kantor di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Jika pemirsa mendapatkan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol, nih Pak, Bapak juga bisa nih dapatkan layanan konsultasi gizi, ada konsultasi kesehatan dan webinar dengan para praktisi kesehatan. Dan Pak Edi, garansi spare part tidak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun. Biaya servisnya juga gratis. Anda juga akan dibantu dengan tim call center dan teknisi berpengalaman. Semua yang saya informasikan tadi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau EQ laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga
kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Edi masih di sini, narasumber kita. Tensinya tinggi sekali, bahkan hari ini adalah rekor tertinggi sepanjang hidupnya, 186 untuk sistoliknya. Mungkin dari pola hidup nih Pak. Memang dulunya bagaimana pola hidup Bapak sehingga tidak hanya susah tidur, tensi tinggi, asam urat juga tinggi? Ya mungkin kalau makan sih saya masih normal ya. Yang saya agak rasakan tuh mungkin garam ya. Garam, oke. Kenapa Pak garam? Ya itu kalau orang lain ini udah cukup, saya kurang dikit tuh. Mengenai yang lainnya sih saya normal-normal aja. Saya nggak minum alkohol ya. Kopi pun saya sekali. Sesekali. Rokok bagaimana Pak? Rokok kadang-kadang juga ya. Bapak sendiri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin nggak Pak? Saya nggak tahu gimana ya. Memang saya kurang ini. Saya sampai sekarang saya nggak pernah general check up. Kenapa Pak? Apakah takut dengan hasilnya? Salah satunya mungkin. Nah pemirsa, mirip seperti Bapak Edi, takut dengan hasil dari pemeriksaan, kita juga punya informasi tambahan yang berhubungan dengan misalnya Anda cek tensi di rumah sudah tinggi, Anda ke rumah sakit jauh lebih tinggi. Ini ada terminologinya pemirsa, yaitu white coat hypertension. Ini dia, tahukah Anda tips mengatasi white coat hypertension? Pemirsa, pernahkah Anda saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah oleh dokter, hasilnya jauh lebih tinggi daripada Anda periksa di rumah? Ini disebut white coat hypertension atau hipertensi jas putih. Biasa terjadi karena seorang pasien merasa khawatir yang berlebihan akan hasilnya. Saya di sini akan membagikan tips untuk mencegah white coat hypertension. Yang pertama, datanglah lebih awal ke fasilitas kesehatan. Jadi Anda bisa mempunyai waktu untuk duduk yang tenang dan lakukan relaksasi. Atur nafas dengan baik. Lebih baik lagi nih, di rumah Anda telah lakukan ceramah. Cek tekanan darah di rumah. Jadi hasilnya bisa Anda catat misalnya selama seminggu dan diberikan info ini ke dokter. Jadi dokter tahu tekanan darah di rumahnya berapa. Tidak kalah pentingnya adalah upayakan pola hidup sehat, gizi seimbang, olahraga, dan juga tidur yang cukup. Semoga tips ini membantu ya pemirsa. Kenapa kita harus tahu ada fenomena yang namanya white coat hypertension atau hipertensi jas putih? Karena perbedaan tekanan darah itu bisa menyebabkan dokter memberikan obat yang berbeda. Ya, ketika di rumah Anda periksa tekanan darah Anda tinggi, kemudian datang ke tempat layanan kesehatan, ketemu dokter tempat praktek, ternyata jauh lebih tinggi. Nah, nanti dokter akan menduga bahwa tensinya adalah seperti yang terlihat di situ. Dampaknya dokter bisa memberikan obat dengan dosis yang lebih tinggi, yang mana ini malah sebetulnya tidak diperlukan oleh tubuh kita. Itu sebabnya ketika Anda tahu bahwa ada fenomena seperti ini terjadi pada diri Anda, lakukan seperti tadi disarankan sama Mbak Mega, sehingga dokter tidak perlu memberikan obat yang berlebihan. Dengan demikian, Anda bisa punya kualitas tubuh yang lebih baik. Kira-kira bisa nggak melakukan tadi? Datang lebih cepat Pak? Bisa. Terus misalnya Bapak lakukan tadi ceramah di rumah? Bisa Pak ya? Iya. Jadi Bapak selama ini melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sendiri nggak? Belum, makanya saya cobain. Usaha apa Bapak yang sekarang sudah lakukan terlepas dari solusi tadi Pak? Ada teknologi laser dan sebagainya. Bapak usahanya? Ya, saya merubah dengan olahraga, hidup lebih sehat, dan juga pikiran mungkin ya. Pikiran. Berpikir lebih baik, lebih positif ya. Ada nggak yang mau ditanyakan lagi tentang tadi kondisi Bapak? Ada tensi, asam urat, dan juga mungkin berbagai kondisi tubuh yang belum Bapak ceritakan. Ada nggak? Mengenai laser ini? Ya. Selain daripada memperlancar peredaran darah, membuang hambatan dalam sumbatan dalam pembuluh darah ya. Apalagi Bang? Salah satunya adalah meningkatkan energi Bapak. Oh. Jadi ketika orang menggunakan teknologi laser, kan di dalam pembuluh darah itu nanti mengeluarkan produksi oksida nitrit ya Pak. Nah oksida nitrit ini nanti ikut dalam pembuluh darah, masuk ke sel-sel di tubuh kita. Misalnya otot jantung Bapak. Nah, otot jantung Bapak itu selnya punya mitokondria seperti ini, Pak. Nah, di dalam mitokondria ini, NO tadi, nitric oxide itu dihantar sampai ke situ, masuk ke dalam mitokondria. Kalau pada pembuluh darah, NO itu membuka pembuluh darah. Kalau pada mitokondria, dia meningkatkan energi, produksi energi dalam tubuh kita. Dia membantu produksi namanya ATP, adenosin trifosfat, adalah molekul pembawa energi
yang ada dalam sel tubuh manusia. Orang yang menggunakan teknologi laser nanti Pak Edi merasakan sendiri, pemirsa nanti Anda merasakan sendiri, energi Anda naik karena mitokondria itu mengkondisikan gula dalam tubuh bisa dipakai optimal, seger rasanya, bawaannya kayak sehat aja. Teknologi laser yang baru sekarang itu sinarnya ada 3. Kalau beberapa tahun yang lalu teknologi laser itu yang dipakai untuk kesehatan darah dan pembuluh darah ini itu cuma 1 warna. Sinar laser warna merah. Sekarang ada ketambahan sinar kuning yang bisa membantu mengurangi inflamasi dan meredakan stres. Jadi orang yang punya banyak pikiran, stres dalam pekerjaan, kemudian susah tidur selama ini, itu bisa dibantu diredakan stresnya sehingga bisa membantu proses pemulihan. Orang yang punya masalah peradangan lain seperti nyeri-nyeri pada sendi, nah rasa nyerinya juga bisa dibantu kerjasama antara sinar laser merah dengan sinar kuning itu. Kemudian memang di luar dari sinar itu memang ada perangkat padnya yang bisa dipakai untuk membantu meredakan nyeri pada persendian. Satu lagi nih Pak, nanti itu ada ekstensinya Pak. Nah ekstensinya itu namanya intranasal. Nah intranasal ini masuk ke dalam hidung. Apa yang terjadi di hidung, si laser ini juga mengeluarkan sinar laser dan merangsang produksi oksida nitrit di pembuluh darah di sekitar hidung. Dampaknya apa? Dampaknya pembuluh darah di sekitar wajah itu lebih banyak membuka. Sehingga apa? Membantu menyehatkan organ-organ yang ada di wajah duluan. Pertama misalnya di daerah hidung nih. Orang yang punya masalah sinusitis bisa berkurang. Kemudian mata. Matanya bisa menjadi lebih terang untuk melihat. Apalagi orang yang umurnya sudah di atas 40 tahun. Kemudian aliran darah ke otak itu lebih optimal lagi. Tadi sebelumnya kita sudah bahas bahwa dengan bantuan teknologi laser walaupun cuma 1 aja di pergelangan tangan, sirkulasi darah ke otak tuh naik, otak bisa menghasilkan hormon melatonin yang diproduksi kelenjar pineal, membuat tidurnya lebih lelap dan kuantitas tidurnya lebih lama. Bayangkan ketika sekarang ada 2 nih, 1 lasernya di pergelangan tangan, 1 di intranasal, itu deep sleep-nya lebih dalam lagi. Pemirsa, kita tidak bisa mengubah apa yang kita tidak tahu, tapi kita bisa mengubah apa yang kita tahu. Nah, hari ini kita tahu dengan menggunakan teknologi laser akan ada perubahan kesehatan yang bisa kita alami, Pak Edi dan pemirsa. Kalau Pak Edi masih pola makannya belum diperbaiki, ada kemungkinan nih gula darahnya naik lagi. Kolesterolnya bisa naik juga. Asam urat yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi dapat membuat darah kita cenderung jadi saling menempel satu sama lain. Nah ini gambarannya nih, gambaran darah yang normal dan tidak normal. Yang normal dapat berjalan sendiri-sendiri sel darah merahnya, aliran darahnya lancar. Dan yang sebelahnya lagi darah tidak normal, sel darah merahnya saling menempel, cenderung akan membentuk gumpalan yang namanya trombus. Ketika trombus melalui pembuluh darah yang kecil, bisa terjadi penyumbatan. Penyumbatan pembuluh darah di jantung, serangan jantung. Penyumbatan pembuluh darah di ginjal, bisa terjadi gagal ginjal. Dan penyumbatan pembuluh darah di otak, terjadi serangan stroke. Dengan menggunakan teknologi laser, maka akan membantu proses penguraian trombus tersebut sehingga aliran darahnya lancar kembali. Jadi dengan menggunakan teknologi laser ini akan membuat pengendalian terhadap nilai gula darah, asam urat, kolesterol sehingga aliran darahnya lancar dan kesehatan darah dan pembuluh darahnya terjaga dengan baik. Karena apa? Karena kesehatan darah dan pembuluh darah meningkatkan kualitas hidup Anda. Yes, setuju banget. Terima kasih penjelasannya. Jadi pemirsa, supaya Anda tambah jelas dan juga semangat untuk menggunakan teknologi laser ini, mari kita lihat. Ini cerita dari masyarakat di Indonesia yang juga ikut memakai teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan dan kondisi prima mereka. Mari kita lihat. Sebelum waktu itu vertigo sih, pala muter ya, pala pusing kayak 7 keliling gitu. Badan lemas, pala pusing gitu. Pas semenjak kita pakai produk laser itu, kita ya alhamdulillah sih vertigo kita hilang, kepala kita yang biasa pusing itu hilang, hipertensi kita turun. Kadang kalau kita itu kan pada malam kita pegel, kita pakai itu paginya hilang, seger lagi, seger bugar lagi, enteng badan gitu. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana riwayat kesehatan dari Bapak Edi dan kira-kira apa saran dari Go Healthy untuk Bapak Edi hari ini. Yuk kita lihat. Dulu ya Pak ya, hipertensi sejak usia 50 tahun. Tekanan darah mencapai 170/100, bahkan hari ini paling tinggi 186 sistoliknya. Kadar asam urat tinggi 7,1, hari ini juga lebih tinggi Pak, 7,7 ya Pak ya, rekor 2. Kadar gula darah puasa 130 dan penglihatan mata kiri terganggu, didiagnosis mengalami katarak. Ini dia saran untuk Pak Edi hari ini. Konsultasikan ke dokter
dokter untuk pengobatan hipertensi, gula darah, dan asam urat. Konsumsi obat sesuai anjuran dokter, kurangi kebiasaan konsumsi makanan yang terlalu asin atau gurih. Tetap olahraga secara rutin dengan intensitas ringan, dan tentunya pemirsa, gunakan teknologi laser dan konsumsi antioksidan. Itu dia pemirsa. Pak, Bapak sendiri apa nih yang didapatkan yang paling berharga hari ini Pak dari perbincangan kita dari awal sampai akhir? Suatu pengetahuan yang saya peroleh di sini cukup baik buat kesehatan saya juga masyarakat. Tentu ini edukasi yang baik buat saya dan juga buat keluarga maupun masyarakat yang mendengarkan, yang memirsa acara ini. Siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Siap. Yes, itu dia semangatnya. Bagus. Pemirsa, begitu banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Tapi harus ingat, teknologi laser ini dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi penggunaan rutin dari dokter laser seharinya dipakai 2 kali. Durasinya 15-60 menit, bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi seperti Bapak Edi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, surga gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk Equilaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dokter laser atau Equilaser hanya tersedia melalui catat call center, nomornya keluar di layar Anda pemirsa. Ada website resmi, ada juga official marketplace, dan tentunya showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomol tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Equilaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.